Halo Sobat Pans, dunia lagi nggak baik-baik saja nih. Konflik Iran-Israel masih berlangsung dan ketidakpastian global masih tinggi. Di situasi seperti ini, bagaimana reaksi bank sentral seperti Bank Indonesia dan The Fed? Apakah suku bunga akan terus turun atau tetap ditahan? Semua akan kita bahas di video kali ini. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 5,5% pada Juni tahun 2025. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Meskipun tekanan inflasi dalam negeri mulai mereda, resiko eksternal justru meningkat drastis. Salah satunya adalah pecahnya perang terbuka antara Iran dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian besar di pasar global. Bank Indonesia memilih untuk berhati-hati. Daripada menambah stimulus moneter, Bank Indonesia lebih fokus menjaga kestabilan nilai tukar dan daya tarik aset rupiah. Alasannya sederhana, di tengah ketidakpastian, investor global cenderung keluar dari pasar negara berkembang. Maka dari itu, untuk menjaga interest rate spread antara Indonesia dan negara maju seperti AS dan Jepang menjadi krusial agar modal asing tidak kabur. Konflik Iran-Israel bukan hanya soal politik, tapi juga berimbas langsung ke ekonomi dunia. Selat Hormuz, salah satu jalur vital distribusi energi dunia, jadi sorotan utama. Lewat jalur sempit ini, sekitar 20% pasokan minyak global melintas setiap harinya. Ketika konflik pecah, pasar langsung bereaksi. Harga minyak melonjak dari 67 US dollar ke 74 US dollar per barel hanya dalam hitungan hari. Efek dominonya, biaya bahan bakar naik, inflasi energi naik, dan tekanan harga mulai terasa di sektor logistik, transportasi, hingga kebutuhan pokok. Dalam konteks Indonesia, walaupun harga BBM masih dikendalikan, tekanan inflasi tetap tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya BI belum membuka ruang pemangkasan suku bunga lebih lanjut di tengah situasi seperti ini. Di pasar obligasi, kabar baik datang dari tren penurunan yield surat berharga nasional. Yield tenor 5, 10, dan 30 tahun mulai menurun sejak Mei 2025, menandakan pasar mulai tenang. Lonjakan yield beberapa waktu lalu memang sempat menjadi alarm kekhawatiran. Tapi kini pasar mulai pulih dengan stabilnya nilai tukar dan sinyal dari BI. Dana asing pun kembali masuk ke pasar surat berharga nasional, membalikan tren outflow yang sempat terjadi selama pandemi hingga awal 2023. Arus modal asing yang masuk ini menunjukkan bahwa sentimen global terhadap Indonesia membaik, terutama karena outlook makro kita yang relatif solid dan ekspektasi bahwa Bank Indonesia tidak akan terlalu agresif menaikkan bunga lagi. Tren lelang surat berharga nasional di pasar primer juga menunjukkan pemulihan signifikan. Rata-rata penawaran atau incoming bids naik tajam di awal tahun 2025, menandakan bahwa minat investor terhadap obligasi pemerintah kembali menguat. Tapi menariknya, pemerintah tetap tidak serakah. Volume yang diserap atau awarded bids tetap dijaga stabil agar tidak membebani pasar. Selain itu, rasio bid to cover yang tembus 2,8 kali adalah sinyal kuat. Artinya permintaan jauh lebih besar dari penawaran. Dan ini memperkuat posisi pemerintah untuk menjaga cost of fund agar tetap efisien. Strategi ini bukan cuma soal penghematan bunga utang, tapi juga menunjukkan kehati-hatian fiskal di tengah ketidakpastian pasar global dan potensi overhang likuiditas. Sementara itu di AS, The Fed juga memutuskan untuk menahan Fed Fund Rate di level 4,5% di bulan Juni 2025. Meski data inflasi mulai melandai, The Fed tetap belum yakin. Tekanan harga sudah sepenuhnya jinak. Alasannya, tarif impor baru dari Presiden Trump dan ketegangan di Timur Tengah yang masih menaikkan harga energi dan barang konsumsi. The Fed ingin menjaga ekspektasi inflasi tetap stabil di 2%. Mereka khawatir jika suku bunga diturunkan terlalu cepat, inflasi bisa naik lagi, terutama karena harga minyak dan barang impor bisa terdampak tarif. Jadi, meskipun sektor properti dan manufaktur mulai terasa tekanannya, The Fed memilih bersabar dan tunggu data yang lebih solid sebelum memangkas bunga. Drama politik juga ikut memanas. Presiden Trump menyatakan akan segera umumkan pengganti Jerome Powell. Padahal masa jabatan Jerome Powell baru berakhir tahun 2026. Hal ini menciptakan ketidakpastian pasar karena berpotensi menghadirkan shadow chair, yaitu calon pengganti yang mulai memberi sinyal kebijakan berbeda dari ketua The Fed yang sekarang. Pasar tentu khawatir kalau pengganti Powell lebih tunduk kepada tekanan politik ketimbang independen secara kebijakan. Nama-nama yang muncul sebagian dikenal dengan
dengan pandangan ekstrim atau dekat dengan lingkar kekuasaan Trump. Jika pasar menganggap sosok itu tidak kredibel, itu bisa memicu volatilitas besar di pasar global obligasi dan saham. Di pasar derivatif, para trader mulai price in potensi pemangkasan Fed Fund Rate secara bertahap. SOFR Futures menunjukkan aksi beli besar untuk kontrak Juni 2026. Artinya ekspektasi pelonggaran sudah mulai dibangun kembali meski tidak seagresif sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa skenario soft landing kembali mendapat tempat di pasar. Sentimen investor terhadap US Treasury pun mulai positif. Survei JP Morgan menunjukkan bahwa posisi long di UST meningkat tajam, sementara posisi short mulai turun. Ini mencerminkan keyakinan bahwa suku bunga The Fed sudah mendekati puncaknya, dan dalam waktu 6-12 bulan ke depan, pelonggaran mungkin akan dilakukan secara bertahap. Jadi kesimpulannya, baik Bank Indonesia maupun The Fed sama-sama bermain aman di tengah kondisi global yang rapuh. Keputusan suku bunga, arus modal, dan arah pasar sangat bergantung pada tensi geopolitik, harga energi, dan drama politik seperti penunjukan ketua The Fed di periode berikutnya. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini, dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1 juta. Khusus menggunakan RDN Bank Panin, dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well done, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.